Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bismillah, insyaallah hari ini kita akan sama-sama belajar tadabbur surat Al-Fatihah. Kenapa penting tadabbur surat Al-Fatihah? Karena salah satu upaya untuk menjadikan sholat kita khusyuk ialah memahami surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, apabila seseorang di antara kami para sahabat menghafal 10 ayat Al-Quran, dia tidak berani melewatkannya sebelum mengetahui maknanya dan mengamalkan isinya. Para ulama sepakat bahwasanya Al-Fatihah terdapat 25 kalimat, sedangkan hurufnya ada 113 huruf. Al-Fatihah memiliki banyak sekali nama. Yang pertama, Fatihatul Kitab, karena pembuka surat-surat lain di dalam Al-Quran. Yang kedua, Asy-Syifa. Asy-Syifa ialah penawar bagi segala jenis racun. Yang ketiga, Al-Fatihah disebut juga Ruqyah. Kenapa? Ketika sahabat terkena sengatan kalajengking, kemudian ada sahabat memberikan bacaan Al-Fatihah. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma yudarika annaha ruqyah." Siapakah yang beritahumu bahwasanya Al-Fatihah ialah ruqyah? Itu menandakan Al-Fatihah bisa digunakan sebagai ruqyah. Di dalam Al-Fatihah ini terjadi percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Apabila seorang hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah menjawab, "Hambaku telah memujiku." Apabila seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman, "Hambaku telah menyanjungku." Apabila berkata Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Apabila membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apabila seorang hamba membaca Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah berfirman, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Hadis sahih. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang sebab diturunkannya surat Al-Fatihah ini. Ketika basmalah surat Al-Fatihah diturunkan, seluruh awan lari ke arah timur. Angin hening tak bertiup, sedangkan lautan menggelora. Semua bintang mendengar melalui telinga mereka, dan semua setan dirajam dari langit. Pada saat itu, Allah bersumpah dan menyebut keagungannya dan kemuliaannya, bahwa tidak sekali-kali namanya diucapkan terhadap sesuatu, melainkan dia akan memberkahinya. Kemudian, keutamaan basmalah, Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa jadzam. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu tidak sempurna. Bahkan ketika makan, Nabi bersabda, qul bismillah, qul biyaminika, wa qul mimma yalika. Ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah makanan yang dekat denganmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, segala puji bagi Allah merupakan kalimat yang diucapkan oleh semua orang yang bersyukur. Ibnu Jarir At-Tabari menceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kamu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, berarti engkau telah bersyukur kepada Allah. Dia akan menambahkan nikmatnya kepadaku. La in syakartum la azidannakum. Kemudian Al-Hafidh Imam Tirmizi, Imam Nasai, Ibnu Majah juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah,
dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Ibnu Majah meriwayatkan dari Anas bin Malik, ma an'amallahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhadha. Tidaklah sekali-kali Allah memberikan suatu nikmat kepada hamba, lalu si hamba mengucapkan alhamdulillah, melainkan apa yang diberikan oleh Allah lebih afdal daripada yang diterimanya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Sebagian ulama salaf mengatakan dalam asrar kisah Nabi Isa alaihissalam, Ar-Rahman artinya yang maha pemurah di dunia dan di akhirat. Ar-Rahim yang maha penyayang di akhirat. Ibnu Abbas mengatakan keduanya merupakan ism yang menunjukkan makna lemah lembut, sedangkan salah satu di antaranya lebih lembut daripada yang lainnya, yakni lebih kuat makna rahmatnya daripada yang lain. Oleh karena itu, Ar-Rahman menurut Ibnu Mubarak, apabila Allah diminta, dia akan memberi. Sedangkan Ar-Rahim, apabila tidak diminta, Allah akan marah. Maliki yaumiddin. Malik adalah raja. Rajanya seluruh makhluknya ketika nanti seluruh makhluk akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika amal perbuatannya baik, balasannya akan baik. Jika amal perbuatannya buruk, maka balasannya pun buruk. Kecuali orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqbidullah al-arda wa yatwis sama biyaminihi, thumma yaqulu anal malik, ainal mulukul ard, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun." Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya, kemudian berfirman, "Akulah raja." Sekarang, mana raja-raja bumi itu? Mana orang-orang diktator? Mana orang-orang yang sombong? Ini saja yang dapat kami sampaikan. Fattaqullaha mastata'tum, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.